Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Perubahan jumlah pelajar anak penduduk imigran baru menjadi perhatian, konsumsi makanan bergizi seimbang saat cuaca dingin diingatkan oleh Badan Promosi Kesehatan Nasional, pedoman perawatan psikologis pasca peristiwa besar dirilis, pesta kembang api lintas sungai Shining New Taipei sambut 2026, serta kebijakan baru vaksin gratis resmi diberlakukan untuk meningkatkan perlindungan secara menyeluruh. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Jumlah pelajar anak penduduk imigran baru menurun, namun jumlah mahasiswa di perguruan tinggi justru meningkat. Mari kita mencermati kondisi pendidikan. Statistik terbaru dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah siswa anak penduduk baru terus menurun. Dalam 5 tahun terakhir, jumlahnya berkurang hampir 50.000 orang dan saat ini terdapat sekitar 265.000 siswa. Namun di perguruan tinggi terlihat tren yang berbeda, di mana jumlah anak penduduk baru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi justru meningkat, menunjukkan bahwa proporsi siswa yang melanjutkan studi semakin tinggi. Dari sisi distribusi, lebih dari 70% anak penduduk baru terkonsentrasi di 6 kota terbesar dengan jumlah terbanyak berada di kota New Taipei. Negara asal utama mereka adalah Tiongkok Daratan, Vietnam, dan Indonesia. Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa melalui penyelenggaraan mata pelajaran bahasa ibu bagi anak penduduk baru serta pembelajaran jarak jauh, pihaknya membantu siswa di berbagai daerah dalam proses belajar, sekaligus memperluas program bahasa Asia Tenggara di perguruan tinggi untuk menanggapi kebutuhan mahasiswa. Cuaca dingin jangan berlebihan saat mengonsumsi makanan bergizi. Badan Kesehatan Nasional mengingatkan konsumsi secukupnya. Seiring dengan turunnya suhu udara, banyak masyarakat mulai mengonsumsi hidangan berkuah dan makanan bernutrisi untuk menghangatkan tubuh. Namun, Badan Promosi Kesehatan Taiwan mengingatkan bahwa konsumsi makanan bernutrisi tidak sama dengan makan berlebihan. Hidangan seperti ayam wijen dan bebek jahe apabila mengandung terlalu banyak minyak dan garam justru dapat menambah beban bagi tubuh. Badan Promosi Kesehatan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat mengonsumsi garam secara berlebihan, sementara asupan sayur dan buah masih belum mencukupi. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk mengutamakan bahan makanan alami saat mengkonsumsi makanan bernutrisi, menggunakan minyak dan garam secukupnya, serta mengurangi penggunaan bumbu olahan. Bahan pangan, umbi-umbian juga perlu diperhitungkan sebagai bagian dari makanan pokok untuk menghindari asupan kalori berlebihan. Dengan mengkonsumsi makanan dalam porsi yang tepat, manfaat kesehatan dari makanan bernutrisi dapat benar-benar diperoleh. Pasca insiden besar, perasaan gelisah itu normal. Psikolog mengimbau saling peduli. Insiden serangan acak yang terjadi baru-baru ini telah mengguncang masyarakat dan membuat banyak warga merasa cemas serta gelisah. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Psikolog Taipei, New Taipei, dan Keelung serta bersama-sama merilis pedoman perawatan psikologis. Mengingatkan bahwa perasaan tidak aman, sulit tidur, atau enggan keluar rumah setelah kejadian merupakan reaksi yang umum dan normal. Para psikolog menyarankan agar masyarakat terlebih dahulu mengizinkan emosi yang muncul untuk ada, tanpa harus berburu-buru kembali ke kondisi normal. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menghindari menonton berulang kali tayangan berdarah atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi melindungi diri sendiri dan orang lain. Masyarakat juga didorong untuk saling peduli karena satu kalimat sederhana seperti "apakah kamu baik-baik saja?" dapat memberikan kekuatan penenang yang besar. Jika kondisi emosional terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari, masyarakat diingatkan untuk mencari bantuan profesional. Layanan hotline Anshin 1925 siap memberikan dukungan kapan saja. Malam pergantian tahun, atraksi utama kota New Taipei, pesta kembang api lintas sungai 1314 bersinar di New Taipei. Digelar malam ini pada malam pergantian tahun, acara utama kota New Taipei, Shining New Taipei 1314 Cross River Fireworks akan digelar malam ini.
Tahun ini pertunjukan tersebut berfokus pada jembatan Tamsui dan dipadukan dengan panorama sungai Tamsui, menghadirkan pertunjukan kembang api yang disinkronkan antara jembatan dan sungai untuk menyambut tahun 2026. Pertunjukan kembang api akan berlangsung selama 13 menit 14 detik dengan skala terbesar sepanjang penyelenggaraannya. Pemerintah kota juga mengumumkan 10 titik lokasi pengamatan di kedua sisi sungai Tamsui, yakni di wilayah Tamsui dan Bali, yang menawarkan pandangan luas dan cocok untuk menikmati pertunjukan secara menyeluruh. Selain pertunjukan kembang api, konser malam tahun baru juga akan digelar secara bersamaan di Fisherman's Wharf dan Bali Left Bank. Pemerintah kota mengingatkan bahwa pengaturan lalu lintas akan diberlakukan mulai sore hari, serta mengimbau masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum dan merencanakan perjalanan lebih awal. Kebijakan vaksin publik baru diberlakukan. Perlindungan pneumococcus tercapai dengan 1 dosis terakhir. Mari kita mencermati kebijakan pencegahan penyakit terbaru. Program vaksin gratis akan mengalami 3 penyesuaian utama, termasuk peningkatan vaksin pneumococcus, penguatan vaksin influenza bagi lansia di institusi perawatan, serta penyesuaian biaya pemberian vaksin. Di antaranya, vaksin pneumococcus untuk orang dewasa akan diganti menjadi vaksin generasi baru yang hanya memerlukan 1 kali penyuntikan dan akan disediakan bagi lansia berusia 65 tahun ke atas, masyarakat adat, serta kelompok beresiko tinggi, guna meningkatkan minat vaksinasi. Untuk vaksin influenza, prioritas juga akan diberikan kepada lansia di fasilitas perawatan jangka panjang dengan penyediaan vaksin berdaya imun tinggi. Taiwan CDC menegaskan bahwa vaksin tetap merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit berat dan mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.